Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan pagi hari ini dengan segenap kerinduan kita. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan saya mau mengajak kita semua untuk siapkan hati, fokuskan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya. Roh Kudus, kami tidak mau membatasi pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Biar Engkau yang melawat setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Engkau. Dan kami mohon Tuhan biar Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Agar kami layak untuk menyembah Engkau, Raja kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan Allahku dahsyat. Yes. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, katakan nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, dengan penuh iman sama-sama dari awal kita mau katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil nama Yesus. Yesus, Amin. nama Yesus. Hanya nama Yesus yang Nama Yesus ditinggikan. disanjung. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan, dengan apa adanya kami. Kami bersyukur kalau kami memiliki privilege untuk datang di hadapan-Mu dengan apa adanya kami, dan Engkau menerima kami karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Tapi Tuhan, sekarang pada hari ini kami berdiri sebagai anak-anak-Mu, kami berdiri sebagai pengikut-pengikut-Mu yang setia. Bapa, ajar kami pada hari ini. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, buka mata hati kami, buka roh kami Tuhan, untuk dapat menerima rema dari Engkau, dan urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran straight to the heart Tuhan, langsung kepada hati setiap pendengar yang tune in pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu-waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kapanpun Anda menyaksikan renungan ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya mau buka dengan satu pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu nggak usah jawab langsung pakai mulut gitu ya, tapi jawab di dalam hati. Dan kalau udah ketemu jawabannya, bisa tulis di komentar. Apakah Anda selama ini merasa susah sekali untuk hidup benar, atau sulit sekali untuk berubah gitu dari kebiasaan lama atau dari dosa-dosa lama? Ya kan, kalau mungkin di awal tahun 2021 Bapak Ibu merencanakan untuk baca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari misalnya. Ya kan, kalau misalnya baca Alkitab 1 pasal setiap hari, 1 pasal itu saya pernah ngitung kira-kira hanya perlu waktu 2-5 menit dari waktu kita. Di luar Mazmur 119 ya, karena itu hitungannya kayak ada 5 pasal di dalamnya. Tetapi kalau misalnya pasal-pasal yang biasa gitu, rata-rata mungkin sekitar 2-5 menit. 2-5 menit, saudara. Ini mirip sama waktu kita nonton video TikTok. Satu video TikTok itu 1-3 menit. Jadi, atau satu video Facebook itu cuman mungkin sampai maksimal 5 menit, Bapak Ibu. Jadi, maksud saya kalau misalnya kita sebetulnya kalau kita mau komitmen, maka baca Alkitab itu perkara yang sebetulnya mudah. Tetapi apakah Anda merasa sama seperti saya merasakan gitu? Kayaknya susah untuk komitmen yang hanya 2-5 menit per hari ini. Atau mungkin berdoa, ya kan, untuk berdoa 5 menit sampai 15 menit. Itu hanya 1-3 lagu gitu ya. Tapi kayaknya susah sekali. Di atas kertas kelihatannya sangat mudah ya, 5-15 menit. Tapi waktu kita mau lakukan, ada aja sesuatu yang menghalangi kita untuk benar-benar konsisten di dalam komitmen kita. Karena tiba-tiba aja nggak tahu habis waktunya kemana. Mungkin kadang-kadang terlambat bangun, atau mungkin kerjaannya lagi banyak, sehingga disiplin rohani kita menjadi berkurang. Dan ini kan kita ngomongin kalau melakukan kebiasaan yang baik itu susah. Tapi sebaliknya, waktu kita ngomongin tentang kebiasaan yang buruk, justru gampang banget. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa gampang sekali untuk balik lagi ke dalam kebiasaan lama kita sebelum kita mengenal Tuhan. Gampang sekali buat kita lose control, buat kita kehilangan kontrol kita. Apakah itu di dalam adiksi, apakah itu depresi, apakah itu kemarahan, atau sesuatu hal yang membuat kita nggak bisa mengampuni. Kalau kita nggak hati-hati, gampang sekali buat kita terpleset kembali kepada dosa lama kita. Hati-hati, gampang sekali buat manusia untuk jatuh. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang ngerti bahwa susah sekali ya. Sepertinya kayak ada sesuatu yang menjerat kita, lebih gampang untuk menjerat kita ke dalam sisi negatif atau sisi buruk dari dunia ini. Dan Paulus ngerti tentang hal ini. Waktu dia nulis kitab Efesus, ya, waktu dia ada di dalam penjara di Roma, dia menuliskan kitab Efesus, surat Efesus kepada jemaat di Efesus, untuk mereka hidup benar
dan berkenan di hadapan Tuhan untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Itu sepanjang kitab Efesus, dari Efesus 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai yang pasal terakhir, pasal 6, masih tetap ada banyak sekali nasihat-nasihat Paulus untuk bagaimana seorang Kristen hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi persis di bagian penutup dari kitab Efesus, di Efesus 6, itu dia ngomongin tentang menasihati kita dan memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang kita perlu tahu, yaitu penguasa-penguasa di udara. Ada roh-roh jahat yang memang tugasnya itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini kelihatan di Yohanes 10 ayat 10. Jadi Paulus ngasih nasihat sekalian mengajarkan kepada kita bahwa ada pribadi, ada sebuah sosok ya, yang personal, yang kelihatannya punya kuasa untuk menarik orang-orang Kristen, untuk menarik orang-orang percaya keluar dari jalannya Tuhan. Dan ini kita perlu tahu hal ini. Lantas bagaimana kita menghadapi hal ini? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya kita nggak jatuh-jatuh lagi di dalam lubang yang sama, supaya kita nggak jatuh lagi di dalam dosa yang sama, supaya kita nggak terjerat oleh jeratan iblis. Maka saya baca kepada kita semua, mari kita baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Dikatakan seperti ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13 saya lanjutkan sebentar. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hari ini saya mau bicara tentang dua hal dari apa yang kita bisa pelajarin dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12 ini. Kita mulai dari hal yang pertama. Yang pertama, orang-orang Kristen harus kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 tadi bilang, akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita orang percaya tuh perlu ngerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa di luar Tuhan kita nggak mampu melakukan apa-apa. Setinggi-tingginya kita, seberapapun banyaknya pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita harus ngerti bahwa di luar Tuhan kita nggak mampu berbuat apa-apa. Beberapa minggu lalu saya ngasih gambaran tentang bagaimana orang-orang, ya maksudnya murid-murid Kristus yang udah lama ya kan ikut Tuhan Yesus, udah punya banyak sekali pengalaman, mereka bisa kembali lagi, nggak semangat lagi mengikut Tuhan. Dan setinggi-tingginya kita, seberapa banyak pun pengalaman kita, kita harus perlu ngerti bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu ingat, beberapa minggu lalu saya berbicara bahwa semakin kita dewasa jasmani, maka semakin kita nggak perlu orang lain, ya kan? Semakin kita dewasa jasmani, kita semakin independen. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita bisa berpikir sendiri, ya kan? Dan semakin kita dewasa rohani, kita merasa semakin kuat dan semakin semakin confident dengan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kita dewasa rohani, sebetulnya kita harusnya semakin dependen terhadap Tuhan. Semakin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus bicara lagi di surat yang lain, dia bilang, ketika aku lemah maka aku kuat. Kenapa? Karena dia semakin dependen kepada Tuhan. Semakin dia bergantung kepada Tuhan, maka yang bekerja itu bukan kuasanya kita lagi, yang bekerja bukan kuasa manusianya lagi, tetapi kuasa Tuhan yang sedang melingkupi kita. Kuasa Tuhan
melingkupi kita ketika kita berserah kepada Dia. Ada prinsip yang kita perlu mengerti, bahwa semakin roh kita kuat, maka kedagingan kita akan semakin lemah dan berkurang kuasanya. Anggap ini sebagai jigsaw gitu ya. Ada waktu kita kerohaniannya menguat, maka kedagingan akan melemah. Tetapi waktu kita kedagingannya makin kuat, roh kita juga makin lemah. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu, makin roh kita kuat, kita tuh bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan, dan yang bekerja di dalam kita itu kuasa Roh Kudus. Kuasa yang gak terbatas, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu yang bekerja dan ada di dalam kita. Tetapi waktu kita mulai lengah, waktu kita mulai lemah, maka yang kuat itu kedagingan kita. Sekali lagi, kita lebih gampang lagi terjerat di dalam dosa lama, di dalam adiksi-adiksi, di dalam pergaulan yang buruk, ya kan? Karena kedagingan kita yang makin kuat. Dan jangan biarkan ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Kuatkan dirimu di dalam kuasa Tuhan. Makin kita menguatkan roh kita di dalam Tuhan, maka kita makin gak kasih sedikit pun celah buat iblis mempengaruhi kita. Ya kan? Kenapa? Waktu kita kuat rohnya di dalam Tuhan, maka pikiran kita ini sedang dipenuhi oleh firman Tuhan. Hati kita ini sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh kita sedang dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Ada damai sejahtera yang terus mengalir di dalam hati kita. Ada sukacita. Bahkan ada kuasa yang mengalir dari kita. Ada pengurapan yang bahkan dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar. Saya pernah satu kali datang di kelas saya gitu ya, ada apa namanya, kita lagi ngobrol gitu. Waktu itu saya di awal tahun 2019 mungkin, di mana saya tuh lagi banyak sekali baca Alkitab dan banyak sekali doa gitu, dan saya merasa roh saya sedang sangat dekat dengan Tuhan. Ada satu teman saya yang bilang, wah ketika kamu datang ada sesuatu yang berbeda. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan yang menyertai saya waktu itu. Saya juga, mungkin beberapa orang di antara Bapak Ibu juga bisa merasakan hal ketika ada seorang pendeta yang berkhotbah, ketika dia sedang ada di dalam kerohanian yang sangat kuat gitu ya. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan ketika dia berbicara. Maka ini yang prinsip bahwa roh kita semakin kuat dan menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Artinya membuat roh kita semakin bergantung pada Tuhan, semakin menguatkan diri kita di dalam kuasa-Nya Tuhan. Kuatkan rohmu di dalam Tuhan. Yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 bilang kayak gini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi gimana caranya sekali lagi menguatkan diri kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, kita punya senjata untuk memerangi tipu muslihat iblis. Kalau kita perhatikan, iblis itu bekerja dengan tipu muslihat. Waktu Paulus nulis kitab ini di dalam penjara, ya dia ngomongin tentang perlengkapan senjata Allah. Dia itu nulis kitab, sekali lagi nulis kitab Efesus ini di dalam penjara di Roma, dan waktu itu ditempatkan seorang penjaga, seorang prajurit Roma yang waktu itu pakai pakaiannya lengkap gitu, dari atas kepala sampai kaki gitu. Makanya muncullah inspirasi, analogi ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, lalu pedang roh, perisai iman, ketopong keselamatan. Nah itu semua terinspirasi dari seorang prajurit Roma yang sedang menjaga Paulus supaya dia nggak pergi kemana-mana. Tapi hari ini saya nggak mau fokus kepada setiap detail dari ketopong keselamatan atau pedang roh ini. Karena sebetulnya yang penting dari analogi-analogi ini bukan alat perangnya, tapi karena gini loh, di 1 Tesalonika 5 ayat 8 Paulus juga ngomong, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Balik lagi, ini semua ngasih tahu kita bahwa kita orang percaya itu perlu hidup seperti kayak prajurit
yang siap perang kapanpun ada serangan dari si jahat. Siap menguatkan diri kita di hadapan Tuhan dan membuat diri kita siap terhadap apapun serangan iblis. Kita tahu, kalau kita tahu bahwa di dunia ini itu seperti medan perang di mana kuasa jahat, kuasa gelap sedang berusaha keras mencoba melawan kuasa terang, kuasa Tuhan. Dan kita, orang-orang percaya, terlibat di dalam peperangan ini, saudara. Kalau kita nggak siap, kalau kita lengah, maka kita bisa terbuai oleh hal-hal dunia. Kita dapat dikalahkan oleh kuasa iblis. Kalau kita lengah, maka tulisan Petrus nih, ya, di 1 Petrus 5 ayat 8 bilang kayak gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat sekali lagi, waktu kita lengah, iblis tuh udah siap kapan aja mencari kita, menerkam kita. Dengan segala yang dia punya, dia akan mencoba berusaha keras untuk menarik kita keluar dari panggilan kita, menarik kita keluar dari jalurnya Tuhan. Bapak Ibu, mari hari ini saya akan tutup dengan poin ini. Bahwa ayo mari kita kuatkan roh kita, kuatkan diri kita di dalam Tuhan. Kita membuat diri kita sangat bergantung pada Tuhan dan membuat daging kita lemah, tetapi membuat roh kita kuat, sangat bergantung pada Tuhan, sehingga yang bekerja di dalam kita itu kuasanya Roh Kudus, bukan kuasanya kita. Mari kita kuatkan roh kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, waktu kita kuatkan roh kita, daging kita itu makin lemah, kuasanya makin kecil kuasanya. Roh jahat makin gak punya handle, makin gak punya sesuatu yang dia dapat pengaruhi untuk dia pegang dan tarik kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau kita lengah, iblis akan pakai semua cara, semua kesempatan yang kita kasih, semua setitik kecil kelengahan yang kita kasih, itu celah pintu terbuka, dia akan coba masuk dan merusak hubungan kita dari Tuhan, bersama Tuhan. Jangan buka celah. Mari kita terus siap siaga dan berjaga-jagalah. Mari kita kuatkan diri kita di dalam Tuhan, maka kita akan selalu siap berperang melawan tipu muslihat iblis, serangan iblis terhadap kita, dan hidup kita justru akan semakin berkemenangan. Hidup kita akan semakin dipakai Tuhan untuk memberkati lebih banyak jiwa lagi. Ini yang menjadi doa saya pada hari ini. Mari kita terus menguatkan diri kita di dalam Tuhan, maka kita akan hidup dalam kemenangan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus biar kiranya terus berbicara kepada setiap kami, di dalam hati kami yang paling dalam, berbicara kepada roh kami pada hari ini. Tuhan, kami mau menguatkan diri kami di dalam Engkau, supaya kami dapat siap. Kapanpun iblis mau menyerang, Tuhan, kami gak kasih sedikit pun celah, kami gak kasih sedikit pun kesempatan untuk dia ngambil kami keluar dari Engkau, Tuhan. Karena kami hanya bergantung padamu, hanya memakai apa yang Tuhan berikan kepada kami, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, biar kami terus ada di dalam jalan-Mu, dan jangan biarkan kami, Tuhan, keluar dari panggilan kami. Kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Di akhir kata, saya berdoa buat kita semua agar kita terus ada dalam panggilan Tuhan, dan kita terus menjadi berkat bagi dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, suruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan tinggikan namamu Tuhan.